Kabar sehat Mas Kiki? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini penuh rasa bersalah tadi. Iya, hari ini memang kita bicara tentang rasa bersalah ya. Karena memang rasa bersalah itu nanti kita bahas. Sebenarnya setiap perasaan itu kan selalu memiliki dua sisi. Sisi positif, ada sisi negatif. Apapun perasaan itu ya. Kalau kita senang bagus, tapi senang yang berlebihan juga nggak bagus kan. Ketika kita sedih tidak bagus biasanya, tapi kalau orang tidak punya rasa sedih, dia jadi kehilangan rem dalam kehidupannya ya. Karena itu kita perlu menggunakan rasa itu dengan tepat pada konteks yang tepat sehingga betul-betul membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, rasa bersalah ini kaitannya dengan kepribadian kita barangkali menjadi gawat karena bisa merusak kebahagiaan kita. Jadi orang bahagia itu, Mas Sulung, menurut para psikolog positif, itu ditandai dengan tiga hal. Perspektif dia dengan masa lalu, perspektifnya masa kini, dan perspektifnya tentang masa depan. Ya, kalau orang yang dikatakan bahagia itu adalah orang yang melihat masa lalu itu dengan kesyukuran. Oke. Ya, artinya dia ketika ditanya, kamu mau nggak kalau diberi kesempatan sekali lagi untuk menjalani kehidupan ini, mengulang dari awal lagi? Dia akan mengatakan tidak. Tidak. Saya sudah cukup, apa yang sudah saya jalani, saya sangat puas dengan apa yang saya hidupi selama ini, yang saya jalani selama ini. Itu jawaban orang yang bahagia, ya. Tapi kalau orang yang tadi yang tidak bahagia, dia akan mengatakan, ya, kalau saya diberi kesempatan sekali lagi, saya akan mengulangi kembali jalan hidup saya itu. Saya akan memperbaiki hal-hal yang selama ini salah, yang pernah saya tempuh dalam kehidupan saya. Gitu. Baik. Nah, yang kedua terkait dengan masa kini. Orang yang bahagia itu adalah orang yang menikmati apa yang sedang dia jalankan. Dan dia betul-betul berada pada dimensi kekinian dan kedisinian. Itu orang yang bahagia. Sementara orang ketika terkait dengan masa depan, dia muncul sikap optimisme. Ya. Nah, cuma yang kita underline pada kesempatan perbincangan malam kali ini adalah tentang yang pertama. Bagaimana ketidakbahagiaan itu tercerabut karena ada rasa bersalah yang hidup di dalam pribadi kita, dan itu ternyata membuat kita menjadi tidak produktif, jadi kehilangan semangat, bahkan dibayang-bayangi oleh sesuatu yang sebenarnya sudah berlalu namun selalu terbawa sepanjang kehidupan kita. Ibarat kata kita membawa batu besar di pundak kita sehingga perjalanan kita menjadi lambat, terseok-seok, bahkan membebani kita. Ya, dan itu terus terngiang-ngiang gitu ya Mas. Betul sekali. Baik Mas Kiki. Artinya ini penting sekali. Penting banget. Karena ini berkaitan juga bagaimana kita bisa merasa bahagia ke depannya nih. Di malam hari ini kita akan bahas bersama Mas Kiki. Kita akan mulai dari mana dulu nih Mas? Kita mulai dari data menarik yang perlu kita ungkapkan tentang rasa bersalah ini. Ada sebuah riset yang menarik yang menyebutkan bahwa rasa bersalah ringan itu setidak-tidaknya kita alami 2 jam selama sehari. Ya. Kemudian rasa bersalah tingkat sedang itu kita alami sekurang-kurangnya itu selama 5 jam dalam 1 minggu. Dan rasa bersalah berat ya itu terjadi kurang lebih 3,5 jam selama 1 bulan. Nah, tentu data ini tidak diambil di konteks semua negara ya, tapi di Amerika tentu saja yang banyak menjadi acuan-acuan riset-riset tersebut. Nah, cuman kalau ini dilakukan di Indonesia mungkin datanya akan berbeda ya. Tapi lepas dari itu, rasa bersalah ini kan sesuatu yang pasti dialami oleh semua orang. Mulai dari hal-hal paling kecil, misalnya kita sering merasa bersalah karena kita melanggar janji-janji terhadap diri kita pribadi. Ya, saya hari ini mau janji sholat subuh jamaah, bablas sholat subuhnya, misalnya begitu. Kemudian kita janji misalnya hari ini diet, saya tidak mau makan makanan yang berkolesterol tinggi, atau saya tidak mau mengkonsumsi kopi lah karena nggak bagus untuk saya. Dengan mudah kita diajak teman lalu kemudian kita melanggar janji itu, ya kan? Nah, hal-hal seperti ini kadang-kadang tidak terlalu besar dampaknya dalam kehidupan kita karena itu rasa bersalah yang barangkali dengan mudah terobati di dalam pribadi kita. Namun ada rasa bersalah yang itu memang bisa menjadi racun bagi diri kita. Apa saja itu? Yang pertama disebut sebagai rasa bersalah yang tak terselesaikan. Ya, atau unfinished emotion ya, rasa bersalah yang tidak terselesaikan ini banyak contohnya ya, tetapi
ada sebabnya. Sebabnya apa? Satu sebabnya biasanya kita tidak memiliki kemampuan untuk meminta maaf dengan baik, ya. Dalam beberapa kejadian ada orang kan yang karena gengsinya, karena mungkin semenjak belia tidak belajar untuk meminta maaf, sehingga perasaan bersalah itu hanya dipendam di dalam hati, tidak diungkapkan secara terbuka kepada orang lain. Makanya salah satu keterampilan penting dalam berkomunikasi atau social skill itu adalah kemampuan untuk meminta maaf. Nanti kita uraikan, ada beberapa komponen yang harus ada tentang permaafan itu agar betul-betul menjadi semacam permintaan maaf yang efektif kepada orang lain. Nah, yang kedua, rasa bersalah yang tidak terselesaikan ini juga terjadi dikarenakan bisa jadi karena dampaknya yang terlalu berat bagi orang lain. Ya, Dampak seperti apa? dampaknya, misalnya contoh sederhana begini, saya berikan contoh. Ada kasus misalnya beberapa anak muda sekarang itu kan suka kalau misalnya pas ada temannya ulang tahun dikerjain. Pernah kan dengar ada kejadian toh, temannya lah mau duduk karena dia ulang tahun, kursinya ditarik, dia jatuh dan akhirnya kena tulang punggungnya, ya, tulang ekornya. Alhasil anak ini kemudian menjadi celaka, menjadi cacat seumur hidup, lumpuh seumur hidup. Ada kejadian toh, ada kejadian lebih parah lagi. Saya pernah baca berita itu, temannya seolah-olah diikat di sebuah tiang basket. Dan ternyata di situ ada aliran listrik yang konslet. Akhirnya temannya mati, ya. Atau kemudian tidak mati, dia mengalami masalah lain terkait dengan kesehatannya juga. Kalau bayangkan kalau kita berada dalam situasi itu dan kita yang berbuat, kita hanya bermaksud untuk guyon, hanya untuk ngerjain, tetapi ternyata dampaknya demikian rupa bagi sahabat kita itu. Nah, dalam situasi semacam itu kita bisa meminta maaf kepada orang itu. Tetapi barangkali ketika kita melihat teman kita yang lumpuh kemudian menatap kita, apakah kita akan kuat menatap matanya? Rasanya kita akan terus terhantui oleh rasa bersalah itu kan. Atau boleh jadi dia memaafkan kita. Boleh jadi dia ingin memaafkan kita, ya. Tetapi karena dia melihat diri dia mengalami akibat yang luar biasa berat untuk kehidupan dia tidak mampu memaafkan kita gitu loh. Dia ingin, tetapi dia belum bisa berdamai dengan keadaan yang sedang dia alami karena perbuatan kita itu. Ya kan? Nah, contoh situasi yang saya gambarkan ini adalah contoh dari rasa bersalah yang tidak terselesaikan gitu loh. Nah, maka kalau kita menghadapi situasi semacam ini menjadi salah satu rasa bersalah yang akan mengganggu, menggerogoti kebahagiaan kita. Padahal ya kita harus berjalan toh. Life must go on, kira-kira begitu kan. Nah, kemudian yang kedua yang juga disebut sebagai rasa bersalah yang menggerogoti kebahagiaan kita adalah rasa bersalah yang sifatnya bertahan lama. Ya, contohnya yang paling gampang sekarang kita lihat peperangan, ya. Kenapa misalnya ketika terjadi perang Vietnam di pasukan Amerika menginvasi Vietnam, pulang dari situ kan banyak kejadian para tentara Amerika itu mengalami masalah mental kan. Nah, boleh jadi itu dikarenakan mereka mengalami rasa bersalah yang luar biasa. Misalnya mereka meninggalkan temannya yang sekarat, ya, atau mereka kemudian terpaksa membunuh anak kecil yang tidak bersalah, tidak berdosa, ya. Nah, ini menghantui sepanjang kehidupannya. Atau misalnya seorang bapak yang kemudian karena keteledoran membuat anaknya mengalami masalah di kemudian hari, gitu ya. Itu kan menimbulkan rasa bersalah yang berkepanjangan, ya. Dan yang ini disebabkan lain lagi gitu ya. Biasanya lebih parahnya lagi karena orang yang terdampak dari perbuatan kita itu biasanya mengalami kondisi di mana dia meninggal dunia. Kita ingin meminta maaf kepada yang bersangkutan, tetapi yang bersangkutan sudah tidak ada. Ya, sehingga kita tidak bisa melakukan kompensasi atau melakukan perbuatan-perbuatan apapun yang membuat kita bisa meringankan rasa bersalah itu. Ya kan? Bayangkan kalau kemudian dia tidak ada lagi, kita merasa berdosa dengan ibu kita, bapak kita, saudara kita dan seterusnya. Sedikit sebuah pengalaman pribadi, ya. Ini cerita ketika saya sama istri saya waktu itu kedatangan ibu mertua. Beliau sakit, oleh keluarga besar diajak ke Jogja untuk untuk ya
recovery lah, berobat bila perlu begitu ya. Nah waktu itu saya ingat betul pas suatu malam saya mengajak beliau untuk berobat di rumah sakit. Saya jaga dari pagi sampai pagi, dari mulai malam sampai dengan pagi hari. Nah pagi itu saya ada agenda untuk menyampaikan tausiah di masjid lain. Nah terpaksa saya bilang, Bu, saya minta maaf, saya mau pamit sebentar, saya mau menyampaikan pengajian dulu, nanti istri saya akan menggantikan jaga ibu. Saya bilang begitu. Apa yang terjadi? Selang beberapa saat saya menyampaikan ceramah, di tengah-tengah itu saya ditelepon oleh rumah sakit. Pak, ibu sudah meninggal dunia. Itu rasa bersalah saya luar biasa. Ya, saya kenapa memilih untuk menghadiri sebuah pengajian yang sebenarnya barangkali bisa saya delegasikan pada orang lain. Sementara saya membiarkan ibu mertua saya dalam keadaan seperti itu. Ini sesuatu yang membayangi saya dan saya pengen minta maaf kepada beliau atas tindakan saya itu. Tetapi saya tidak mungkin melakukan itu kan, karena beliau sudah meninggal dunia dan sudah berselang berapa waktu berlalu ya. Dan ini yang disebut sebagai rasa bersalah yang bertahan lama. Sampai kapanpun tindakan saya itu terus menjadi bayangan-bayangan dalam kehidupan saya. Contohnya itu, Mas. Padahal itu udah berapa? Sudah terjadi cukup lama ya, beberapa tahun yang lalu gitu ya. Sudah bertahun-tahun. Iya, tapi sudah masih bertahun-tahun. terus-terus. Tapi pengalaman itu kadang muncul di benak saya gitu ya. Nah, ini hanya contoh sebuah pengalaman traumatik yang pernah saya alami, dan barangkali setiap orang punya pengalaman masing-masing gitu ya. Kalau sahabat Hiki mengatakan, saya tidak pernah mengalami begitu, saya fine-fine aja. Ya alhamdulillah kalau begitu. Tapi biasanya hidup itu tidak seindah itu. Betul. Ada satu masa kita melakukan sebuah kesalahan-kesalahan yang kita merasa kesalahan itu sangat fatal. Ya mesti kita tidak berbuat sebodoh itu. Tapi dengan segala keterbatasan kita, dengan segala ketidakmampuan kita kadang berbuat sesuatu yang seperti itu. Dan inilah yang kadang Mas Sulung dan sahabat MK berkembang menjadi semacam stres pasca trauma namanya. Dan itu sudah tidak lagi bisa ditangani secara konseling. Itu harus ditangani melalui pendekatan medis, digabung dengan pendekatan psikologis. Oh, Ya. stres pasca trauma itu pasca maksudnya ya kejadian tadi oh, itu menimbulkan sebuah bayangan yang sangat menyiksa kita ya, yang pada akhirnya membuat kita menjadi menyiksa diri kita pribadi gitu. Kadang-kadang dengan mohon maaf misalnya melukai tangan kita ya kan, atau ada yang pernah melihat barangkali ada yang orang memotong nadinya ya. Contoh yang lain misalnya kejadian yang baru-baru ini terjadi di Sumatera Barat itu kan, yang ada calon istrinya bunuh diri, lalu si calonnya tidak sempat membalas, tahu-tahu besoknya ternyata betul dia bunuh diri pasangannya itu, calon istrinya itu kan menimbulkan semacam stres post trauma itu. Nah ini yang kemudian harus disikapi dengan hati-hati. Dan saya nggak tahu perkembangan seperti apa, namun jelas ketika dalam situasi begitu pasti akan muncul rasa bersalah. Kok saya tidur ya, kenapa saya tidak membalas dia, kenapa saya tidak mencegah dia melakukan perbuatan semacam itu, gitu ya. Nah yang begini-begini nih Mas yang disebut sebagai rasa bersalah yang sifatnya bertahan lama. bertahan lama. Dan tadi 3 ya Mas ya? Itu yang kedua. Itu yang kedua. Terus yang ketiga? Yang ketiga ini biasanya lebih dekat dalam keseharian kita ya. Contoh misalnya yang paling gampang, yang ketiga ini namanya rasa bersalah terkait dengan perpisahan atau barangkali kesetiaan sosial ya. Contoh misalnya yang paling gampang itu ketika misalnya kita sebagai seorang istri meninggalkan suami, meninggalkan anak ya untuk mengejar karir misalnya begitu ya. Padahal pada anak kita pada saat itu berada di usia yang sangat membutuhkan attachment dari seorang ibu, sentuhan seorang ibu. Itu kan menimbulkan rasa bersalah. Tapi karena barangkali tuntutan karir, kita harus menjalaninya dengan berat hati. Tetapi tetap saja timbul rasa bersalah di hati kita ya. Saya yang mestinya ada mendampingi mereka, bersama mereka, kok saya tinggalkan mereka gitu loh. Atau barangkali dalam bentuk yang paling sederhana hari ini ketika kita sebagai wanita karir tidak bisa menjalankan fungsi kita secara seimbang ya. Tadi saya melihat ada satu curhat di IG ya, curhatan suami karena punya istri guru ya, punya istri guru. Bayangan dia kalau punya istri guru itu enak ya, karir jalan, keluarga juga terurus. Ternyata prediksi dia keliru.
Sekarang jadi istri itu tidak seindah yang dia bayangkan. Jadi guru itu berangkat harus sudah pagi-pagi, harus menyiapkan ini itu, Sabtu Minggu pun ada kegiatan lain, pulang dari mengajar sudah lelahnya melebihi lelahnya seorang tukang bangunan gitu ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Banyak kepentingan-kepentingan keluarga, banyak harapan-harapan yang dia sematkan di awal pernikahan itu hilang. Begitu tahu ternyata jadi guru tidak semudah yang dia bayangkan. Nah, ini contoh sederhana dari rasa bersalah yang terkait dengan ikatan sosial atau perpisahan tadi itu, Mas. Ya, baik Mas Kiki. Ternyata yang namanya rasa bersalah itu dekat dengan kita, Mas Kiki, Dekat, ya. dekat sekali. Cuman kita kadang-kadang nggak aware dengan Iya, itu. betul, bener sih. Dan ternyata tergantung tingkatannya tadi, Mas Betul, Kiki, ya. betul. Semakin apa ya, tinggi dampaknya, entah itu ke diri sendiri atau penyesalannya semakin tinggi, apalagi sama orang lain, itu semakin terngiang-ngiang. Dan ternyata waktu apa ya, waktu rasa bersalah itu tuh hinggap dalam diri kita itu tidak ada batasan waktu ternyata, Mas Kiki. Iya, betul. Kalau belum terselesaikan dengan clear gitu. Iya, betul. Mas Kiki. Iya. Nah, kemudian gimana nih Mas, ketika tadi yang apalagi yang Mas Kiki sampaikan tadi, yang pertama tadi kan rasa bersalah yang tidak terselesaikan gitu kan, ya. Iya. Nah, itu benar-benar tidak terselesaikan atau sebenarnya masih bisa ada harapan untuk terselesaikan gitu, Mas Iya. Kiki? Kita coba akan bahas ini satu-satu ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan rasa bersalah yang tidak terselesaikan, maka kunci yang pertama kita harus belajar untuk meminta maaf ya. Sebenarnya yang pertama ini lebih mudah ya, karena pihak yang kita hadapi itu masih ada. Ya, masih ada. Sekalipun barangkali dampak dari perbuatan kita itu berat bagi dia gitu ya. Tapi kita masih punya kesempatan untuk meminta maaf kepada yang bersangkutan. Nah, ibarat sebuah adonan kue ya. Kue itu kan kalau misalnya komponen yang nggak lengkap ya nggak enak gitu loh ya. Ada aja yang kurang misalnya begitu. Itu rasanya ada yang hambar. Nah, sama ketika kita meminta maaf harus ada beberapa komponen utama. Yang pertama, penyesalan atas apa yang terjadi. Itu harus ada dalam permintaan maafan kita ya. Yang kedua, harus ada ungkapan saya menyesal atas kejadian itu tentu saja ya. Yang ketiga tentu saja adalah permintaan maafan itu sendiri. Nah, 3 unsur ini harus ada di dalam permohonan maaf yang kita sampaikan. Contoh misalnya, saya lupa nih dengan ulang tahun istri saya ya. Lalu saya akan mengatakan astagfirullah. Aduh, semalam benar-benar Buya lupa Beb gitu ya. Buya nyesel banget nih. Ya, lupa banget ya. Buya minta maaf atas kelalaian itu. Nah, jadi harus ada 3 hal itu. Pernyataan atas apa yang terjadi, rasa sesal kita, ya. Saya nyesal sekali. Saya betul-betul saya benar-benar merasa kecewa dengan diri saya pribadi, misalnya begitu. Atau ditambah lagi dengan saya minta maaf dengan tulus tentu saja ya, tidak dengan menyepelekan. Karena kadang-kadang ketika kita maksudnya baik tapi dengan cara yang tidak tepat, itu akan diterima dengan cara yang tidak baik juga ya. Nah, cuman yang namanya permintaan maaf kadang-kadang kan tidak diterima begitu saja. Kadang-kadang dibantah, minta maaf melulu. Memang enak ya digituin. Nah, kita akan tambahin itu. Bagaimana bagusnya? Tambahin dengan mengakui tentang perasaan dia itu. Ya, saya ngerti kamu kecewa, saya ngerti kamu tidak suka dengan perbuatan saya. Jadi ketika kita minta maaf itu jangan membela diri, tetapi tunjukkan bahwa kita punya daya empati terhadap perasaan dia, kenapa dia sampai tidak menerima permaafan kita ya. Dan yang kelima, jangan lupa bila perlu dilakukan kompensasi ya. Berikan kompensasi yang barangkali sebanding dengan kesalahan yang kita perbuat itu. Nah, ini 5 unsur yang harus ada di dalam permaafan kita. Penyesalan atas apa yang terjadi, ungkapan saya menyesal, yang ketiga permintaan maaf itu sendiri, pengakuan atas perasaan orang lain yang kita lukai atau kita sakiti tadi, yang kelima harus ada kompensasi. Ya, yang kelima ini ya lihat sikon lah, dan kompensasi jangan berlebihan ya, harus seimbang dengan apa yang kita perbuat. Nah, kadang-kadang ketika ada orang yang berbuat salah itu karena dia merasa sangat bersalah karena kompensasinya nggak tepat. Contoh yang sering terjadi misalnya seorang ibu, seorang bapak bersalah sama anaknya, akhirnya dibayar dengan materi, dibayar dengan barang yang mahal ya, selalu begitu, dan itu ternyata tidak mendidik di kemudian hari. Padahal yang dibutuhkan oleh anak kita barangkali bukan
barang, materi, tetapi waktu yang berkualitas bersama dengan anak-anaknya. Nah, itu ya. Nah, kadang-kadang kita sebagai orang tua itu tidak jeli melihat kompensasi apa sih yang sebenarnya sebanding dengan kesalahan yang sudah kita lakukan. Ya, betul Mas. Dan ini menarik nih Mas, ketika sudah muncul rasa kesadaran untuk minta maaf gitu, Mas. Tapi dari mungkin pihak orang lain itu dia memaafkan gitu, Iya, Mas. betul. Itu ada yang bilang juga, ya nggak masalah toh kita udah minta maaf, nggak perlu difikirkan gitu. Itu gimana Mas kalau Mas? Iya, memang untuk memaafkan itu butuh tenggat waktu ya. Ada kesalahan yang mudah kita maafkan. Ada kesalahan yang barangkali perlu waktu lama untuk memaafkannya ya. Contoh tadi saya berikan gambaran ketika ada teman guyon, akhirnya temannya celaka, lumpuh. Bayangkan berapa lama dia bisa memaafkan itu, ya kan? Tentu dia butuh waktu begitu lama untuk memaafkan itu, gitu loh ya. Nah, tentu kita tidak bisa dong menuntut dia segera memaafkan kita. Coba bayangkan kita pada situasi dia, pasti akan sulit juga memaafkan kita, kan? Nah, kalau dalam situasi semacam ini kita harus memaklumi, ya. Tentu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang barangkali setidak-tidaknya walaupun dia belum memaafkan, kita lakukan apapun yang bisa membuat dia itu sedikit banyak ngerti bahwa kita merasa bersalah. Datang menyambanginya, membantu dia ini, membantu itu dan seterusnya. Itu bentuk permintaan maafan yang paling konkret menurut saya, ya. Itu harus kita lakukan sampai dia memaafkan. Ya, walaupun ketika dia mengatakan saya memaafkan kamu, itu pun tetap akan ada di dalam hati kita rasa bersalah, kan? Nah, tapi ada orang yang memang barangkali kesalahannya nggak seberapa, tapi susah banget memaafkan itu, kan? Nah, makanya orang yang terbaik itu adalah orang yang sulit marah, mudah memaafkan. Yang paling baik itu ya itu gitu loh. Ya. Tapi yang terjadi banyak di lapangan itu ada orang yang mudah marah dan sulit memaafkan. Dan celakanya nggak mau dan dia menjadikan ketidakmampuan dia memberikan maaf itu sebagai alat untuk mengendalikan kita, mengintimidasi kita. Ada juga yang seperti itu. Dan seolah-olah kita merasa tambah bersalah. Gitu ya. Jadi orang ini berubah menjadi toksik gitu loh, ya. Jadi dia memanfaatkan rasa bersalah itu untuk mengendalikan kita, berbuat semaunya sendiri dan seterusnya. Dan fenomena banyak terjadi. Waktu saya diminta sebuah organisasi, di situ ada dua kelompok orang. Satu atlet yang cacat bawaan dan cacat setelah perjalanan hidupnya. Dia baru cacat. Ternyata yang kedua ini lebih lama berdamainya dengan yang pertama. Lebih lama berdamai, kata pelatih mereka ya. Kenapa? Karena mereka butuh waktu. Kadang ketika mereka itu mengalami seperti itu, mereka kemudian terus menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, dan itu bukti bahwa memaafkan bukan hal yang gampang, toh. Nah, jadi untuk yang seperti ini barangkali memang kita tidak perlu harus mengambil pusing gitu loh. Jadi jangan dikendalikan juga oleh rasa bersalah kita yang akhirnya membuat kita jadi tidak produktif, ya. Nah, jadi yang terpenting ketika kita sudah meminta maaf dan kita sadar ini sudah cukup permintaan maaf kita itu, ya jangan terbawa dengan situasi itu. Dan ingat bahwa kita punya kendali atas hidup kita. Kita punya kendali atas perasaan kita gitu loh. Saya sudah minta maaf, hutang saya sudah tuntas, sudah selesai, kompensasi sudah saya berikan. Mohon maaf, saya harus melanjutkan hidup saya. Misalnya begitu kita mengatakan kepada orang yang bersangkutan itu, Mas. 92,3 MK FM Jogja di segmen terakhir Sahabat MK dengan topik kita di malam hari ini membahas tentang menyembuhkan rasa bersalah. Kita awali dengan pertanyaan dari Sahabat MK, Mas Iki. Untuk menembus Sahabat MK di Piungan. Piungan namanya siapa? Sahabat Tutik ini. Putih, ya silakan Bu. Mohon maaf Mas Iki, untuk menembus rasa bersalah kita itu selain perbanyak amalan soleh, istighfar, berbagi atau bersedekah, apakah bisa memenuhi atau memberikan sesuatu yang menjadi kesukaannya? Mungkin makanan kesukaan atau yang lebih bermanfaat, Mas. Nah, itu sih Mas. Iya. Sharing gitu kan. Iya, baik ya. Rasa bersalah itu barangkali kalau orangnya masih ada, yang paling tepat adalah kita minta maaf, ya. Tapi betul-betul meminta maaf. Harus ada komponen-komponen yang tadi sudah saya utarakan, terutama 3 komponen pertama.
pernyataan atas apa yang terjadi, rasa sesal kita, lalu permintaan maaf itu sendiri, ya. Nah, tapi kalau orangnya sudah tidak ada, dalam kasus kedua tadi kan, rasa bersalah yang bertahan lama, orangnya sudah nggak ada lagi, orang sudah meninggalkan kita, mendahului kita. Bagaimana cara kita meminta maafnya? Tentu cara meminta maafnya kita ungkapkan dengan bentuk yang berbeda, ya. Misalnya kita berikan, sedekahkan sesuatu, sedekah itu kita niatkan untuk orang yang kita lukai perasaannya itu. Bisa gitu, bisa ya. Lalu kemudian cara lain yang juga bisa kita lakukan, misalnya kita melakukan amal-amal tertentu, juga kita niatkan untuk orang itu, ya. Entah ya amal ibadah atau amal apapun, atau sedekah dalam bentuk fisik misalnya, kita niatkan untuk orang itu cara yang sangat saya sarankan untuk menebus ya berbagai kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat kepada orang yang sudah meninggalkan kita. Tapi secara psikologis yang lebih penting lagi adalah kita belajar untuk memaafkan diri kita sendiri. Oh, justru diri kita pun Iya, juga jadi sebelum melakukan itu, saya sarankan untuk melakukan self healing ya, pembersihan hati kita pribadi. Caranya bagaimana? Cara yang paling gampang, yang sudah diajarkan oleh agama, tidak harus menggunakan cara yang macam-macam dan bayar ratusan jutaan dan seterusnya ya. Sekarang itu banyak jadi komoditas pelatihan itu. Caranya yang paling gampang adalah berdoa ya, berdoa dengan segala bentuk pengakuan kita kepada Allah. Ya Allah, saya sudah bersalah kepada ibu saya. Ya Allah, saya sudah berdosa kepada bapak saya. Saya sudah melakukan ini ya Allah. Saya sangat menyesal ya Allah ya. Saya benar-benar jika diberikan lagi waktu untuk bertemu dengan dia, saya meminta maaf bersimpuh kepadanya. Katakan itu. Bila perlu menangislah sejadi-jadinya kepada Allah. Percaya walaupun kita berbeda alam, kita di alam dunia, dia di alam barzah, itu akan sambung kepada yang bersangkutan, rasa sesal itu. Dan Allah itu kan dan Allah itu dengan segala kasihnya itu akan menyembuhkan kita. Ada seorang ulama tasawuf kontemporer namanya Syekh Tosun Bayrak ya. Ini pernah saya singgung. Beliau menjelaskan tentang makna dari sifat Allah Al-Ghafir, Al-Ghafur, dan Al-Ghaffar. Yang menarik ketika dia bicara tentang Al-Ghaffar, kata dia kenapa Allah itu bersifat Al-Ghaffar, itu supaya kita itu menjadi lupa atas kesalahan-kesalahan kita. Kita tidak digelayuti rasa bersalah atas kesalahan yang kita perbuat. Itu adalah implementasi dari sifat Al-Ghaffar Allah dalam kehidupan kita ya. Nah, jadi ketika kita memohon doa dengan menyebutkan Ya Ghaffar, Ya Ghafur, misalnya begitu ya, kita sebutkan, kita sentuh Allah dengan nama-namanya yang mulia, itu akan cepat membuat kita menjadi teralihkan dari rasa bersalah itu. Nah, baru tadi yang tadi saya sarankan di awal, kita melakukan amal-amal apapun atau sedekah misalnya secara fisik yang kita niatkan untuk orang yang kita minta maafkan tadi kepada Allah tersebut gitu loh ya. Atau barangkali orangnya sudah tiada tapi masih ada keluarganya gitu ya. Masih ada anaknya, nah kita coba berbuat baik kepada keluarga yang ditinggalkan itu. Itu cara lain yang bisa kita lakukan untuk ya mengobati rasa bersalah dalam kehidupan kita. Oke, baik begitu ya Mas. Artinya tidak kemudian wah udah tidak ada cara lain gitu kan. Iya. Meskipun tadi betul. sudah meninggal pun, sudah tiada pun, betul. itu juga masih bisa melakukan hal-hal betul seperti itu Mas. sekali, Ya. iya. Karena kalau itu kesalahan-kesalahan yang sifatnya hubungan sesama manusia, hablum minan nas, tetap ada caranya kok. Ya, haknya kita kembalikan, kita ikromi keluarganya, ya. Pokoknya jangan sampai kita dihantui rasa bersalah itu. Karena kalau dengan Allah itu cukup dengan sesal yang sungguh-sungguh dari diri kita. Tapi kalau dengan sesama manusia itu lain persoalannya. Al-Ghazali bahkan menyebutkan ada banyak dosa terkait dengan hablum minan nas itu. Dosa terkait dengan jiwa, dosa terkait dengan harta, dosa terkait dengan perasaan, dengan kehormatan, bahkan dengan agama. Ya, nah jadi kalau kita melakukan 5 hal ini maka penyelesaian tidak cukup hanya dengan Allah, tapi bagaimana memperbaiki relasi kita dengan orang tersebut dalam kaitannya 5 dimensi tersebut.